Sobat Manunggal Rasa, selamat siang untuk semuanya. Banyak yang mulai belajar tentang kedalaman dari rasonya masing-masing. Saya rasa semua sudah mulai memperdalam, ya. Di sini saya cuma hanya sekedar sharing ini. Ada dua hal yaitu yang perlu kita pahamkan. Untuk semua yang kita pahamkan ini termasuk dari apa yang kalian dapat itu termasuk dari pencerahan, ya. Ada pepatah mengatakan ono popo aku ka ono opo-opo aku, ya. Kalau kita tarik dari unsur lain, ya, maka segala sesuatu itu ada karena kita dan segala sesuatu tidak ada karena kita, ya. Tapi kalau itu kelarinya ke makrifat, ya nggak mungkin, karena pencipta menciptakan kita tanpa adanya kita, ya tetap ada pencipta. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang spiritual, maka itu berubah menjadi duniamu, ya. Karena kamu sebenarnya adalah dunia itu sendiri, ya. Dalam arti kamu mempunyai kehidupanmu sendiri, dan kehidupan si A dan si B itu tidak akan sama. Tetanggamu, desamu, kotamu, kabupatenmu, negaramu itu dipersiapkan untukmu. Nah, ini duniamu, ya. Jadi agak ekstrim pemahamannya, cuma pahami sendiri nanti, ya, lebih bijak, ya. Jadi semua itu sudah disiapkan untukmu. Tinggal kamu bisa mengelola enggak adanya tetanggamu, kamu bisa mengelola enggak adanya pabrik, adanya kamu dikasih skill, itu bisa mengelola enggak itu secara fisiknya, ya. Oleh sebab itu muncullah ono popo aku ka ono popo aku. Segala sesuatu ada karena kamu, segala sesuatu tidak ada karena kamu, ya. Dalam arti adanya kamu dengan keluargamu punya keturunan. Kalau nggak ada kamu di dunia ini, ya nggak ada keturunanmu, ya itu. Jadi untuk larinya ke hal semacam ini kan larinya ke spiritual. Sedangkan spiritual itu sama dengan keharmonisan, ya. Jadi intinya spiritual itu harus harmonis. Kalau orang harmonis itu biasanya mendapatkan spiritualnya, pencerahannya. Sedangkan kayak spiritual paham, rasa, kemampuan, atau bisa ekstrimnya kesaktian, nah, itu kan kecabang dari spiritual, keharmonisan. Kalau semua sudah harmonis, jiwanya tenang, itu biasanya bercabang-cabang nanti larinya itu, ya. Nah, sedangkan untuk bisa merasakan spiritual, nah, itu ada beberapa. Nah, ini sharingnya. Untuk bisa memahami spiritual itu ada beberapa langkah. Anggap saja begini, 1 tambah 1 mesti jawabannya sama dengan 2, ya. Kalau saya tanya apakah sudah benar, itu hukum pastinya 2, ya, itu sudah pasti, ya. Terus saya tanya, kenapa kok mesti harus jawabannya 2? Kok nggak 3, kok nggak 4, kok nggak 5? Ya. Kadang ada yang bingung, banyak yang menjawab begini, ya terserah. Cuma saya garis bawahi, zaman dahulu 1 tambah 1 itu nggak ada. Sebelum ada yang menemukan 1 tambah 1 itu ada 2, itu tidak ada. Itu hanya konsep. Zaman dahulu itu yang mereka tahu itu hasil, ya, bukan hitungan.
1 tambah 1 zaman dulu nggak ngerti. Nah, sedangkan lewat berjalannya waktu timbullah suatu hukum konsep semacam itu, dan orang yang menemukan semacam itu biasanya orang yang sudah harmonis jiwanya. Harmonis jiwanya, boleh dikatakan spiritualnya tenang, dia bisa mendapatkan dari pencerahan itu, bisa menciptakan semacam itu. Karena dia bisa bersinkronisasi dengan alam. Hal sepele tapi jarang dipahami. Semua bukan berasal dari pengetahuan ya, karena pengetahuan itu berasal dari dasarnya wawasan ya. Dari wawasan baru ke pengetahuan. Jadi wawasan itu lebih luas ya. Begitu juga untuk belajar spiritual, itu dibutuhkan wawasan ya. Kalau kita sudah terbuka wawasannya, kita akan melihat dunia ini lain lagi. Ada yang baru dalam dirimu nanti. Nah, itu namanya spirit atau spiritual area. Maksudnya piye? Spiritual area ini maksudnya piye? Ya, anggap saja gini. Asalnya kamu pekerja, anggap saja kayak mekanik Sujani, pekerja mekanik. Nah, setelah ketemu konco ngomong ngalor ngidul, akhirnya ono ketertarik nang ngaji rasa. Dia tercerahkan. Nah, semacam hal itu namanya spiritual zona. Pencerahan pada saat yang dia terima, rasanya mulai dia ada yang beda. Bukan berarti beda dalam aku kerja aku ini tukang menahi. Nah, dia mendapatkan hal baru lagi. Itu namanya pencerahan spiritual. Ya, zonanya baru. Ada dunia yang baru dalam perasaannya yang sulit digambarkan. Hal semacam ini konsepnya ya saya jelaskan. Konsepnya itu biasanya orang yang menerima itu secara enggak langsung dia akan mematikan rasa. Pada saat penerimaan dia mematikan rasa. Dia memasuki kedalaman jiwanya, menghilangkan dirinya sendiri pada saat menerima secara tidak sadar. Nah, membunuh rasa itu yang dikeluarkan cuma rasa sensitifnya. Hingga sensitif itu rasanya masuk. Pada saat dia terbuka ada alam lain yang tersinkron dengan dia, dengan dirinya. Alam lain itu bukan berarti kayak alam jin, alam lain. Enggak, tergantung dari pemahamannya masing-masing individu. Spiritualnya itu hanya anak cabang. Kalau semua harmonis, bisa dia akan bersinkronisasi dengan spiritual alam ya. Itu namanya spiritual zona. Nah, ini tahap dasar ya. Ini tahap dasar ya. Jadi untuk menjalankan tahap dasar, konsepnya itu ya, itu namanya hukum. Orang yang sudah menemukan berarti akan membentuk suatu hukum ya, karena dia sudah memahami iki kurang opo, berarti dia sudah menerapkan, oh nah aku nggawe iki kurangnya mesti bahan iki, ono bahan iki ambek iki kurang iki. Nah, dia mempunyai hukumnya sendiri. Kalau dia sudah bisa memahami hukum, maka dia akan membuat penciptaannya. Ya, jadi semacam ini. Untuk lebih jelasnya bisa sharing-sharing atau komen-komen lagi.